Saya Andrea Sabel dengan NIM 2348201021 dari kelas 5A Farmasi. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang alkaloid, glikosida, dan saponin dengan mata kuliah kimia alam dan dosen pengampu itu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, itu ada alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen, biasanya berbentuk cincin, heterosiklik, dan bersifat basa. Nah, contoh alkaloid ini seperti kafein, morfin, nikotin, dan quinina. Tata namanya itu ada yang atropin berasal dari Atropa belladonna, ada morfin dari Papaver somniferum, atau juga dengan akhiran INE sebagai tanda alkaloid seperti kafein, kodein. Terus ada tata nama sistematik IUPAC, tetapi itu jarang dipakai, hanya untuk struktur kompleks. Sifat kimia alkaloid itu ada 3. Yang pertama itu larut dalam pelarut organik seperti kloroform maupun etanol. Terus, bentuk garamnya larut dalam air dan dapat membentuk endapan dengan pereaksi alkaloid. Rumus umum alkaloid ini mengandung atom nitrogen, umumnya berbentuk cincin heterosiklik, atau intinya itu alkaloid selalu mempunyai N dan biasanya berupa cincin. Macam-macam senyawa itu ada morfina, ada kafein, ada nikotin, atropin, dan berberin. Terus kegunaan alkaloid itu ada sebagai obat analgesik, itu ada morfin, anti malaria ada kina, stimulansia ada kafein, antispasmodik atau pelemas otot itu ada atropin. Biosintesis alkaloid dibuat oleh tanaman dari asam amino, misalnya triptofan. Tanaman mengubah asam amino menjadi struktur cincin, kemudian ditambah gugus nitrogen dan terbentuk berbagai jenis alkaloid seperti morfin, nikotin, dan kafein. Reaksi dan identifikasinya ada 3. Alkaloid bersifat basa sehingga bereaksi dengan asam serta membentuk garam alkaloid atau larut dalam air. Terus yang kedua, bisa mengalami oksidasi atau reduksi pada cincin nitrogennya. Terus ada reaksi dengan iodida atau halogen membentuk endapan. Habis itu ada identifikasinya ada 3. Ada uji Dragendorf, ini endapannya jingga jika dia positif alkaloid. Terus ada uji Mayer, endapan putih kekuningan, dan uji Wagner itu endapan coklat kemerahan. Isolasinya itu cara memisahkan dari tanaman. Itu ada beberapa tanaman diekstraksi dengan pelarut asam, maka alkaloid berubah menjadi garam. Terus yang kedua itu adalah larutan kemudian dibuat basah, alkaloid bebas mengendap. Terus yang terakhir itu ada dipisahkan dan dimurnikan dengan pelarut organik. Kita masuk ke materi kedua, itu ada glikosida. Glikosida itu senyawa yang tersusun dari gula atau glikon ditambah alglikon non gula melalui ikatan glikosidik. Tata nama glikosida itu ada glukosida yang berasal dari glukosa dan rhamnosida yang berasal dari rhamnosa. Nama aglikon disebut di belakang itu juga berasal dari salisin atau saligenin ditambah glukosa dan digoksin yaitu digitoksigenin ditambah gula digitoksosa. Sifat kimia glikosida itu ada 3. Stabil dalam kondisi asam lemah, hidrolisis pada kondisi asam kuat, terus larut dalam pelarut polar seperti air maupun etanol. Habis itu yang ketiga itu ada banyak yang bersifat antioksidan seperti flavonoid. Nah, kita bahas selanjutnya itu ada rumus umumnya. Glikosida tersusun dari gula atau glikon dan aglikon. Rumus umum glikosida itu ada C6H12O6. Struktur umumnya itu glikon, strip O, strip aglikon. Macam-macam senyawanya itu ada 4, ada digoksin, ada amigadalin, ada salisin, dan aloin. Klasifikasinya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada flavonoid glikosida. Nah, ini antioksidan dan antiinflamasi. Yang kedua itu ada saponin glikosida. Nah, ini nih untuk pembentukan busa. Terus ada antroquinon glikosida untuk pencahar dan glikosida kardiak ini untuk memperkuat kontraksi jantung. Dan terakhir itu ada cyanogenik glikosida. Itu untuk dapat melepaskan HCN. Ada analisis struktur, ada 4, ada uji gula itu setelah hidrolisis. Terus yang kedua itu ada NMR, itu menentukan posisi ikatan glikosida. Ada IR dan ada MS. MS ini untuk melihat potongan gula dan aglikon. Kegunaan
Glikosida itu sebagai obat jantung itu ada digoxin, terus yang kedua itu ada antiinflamasi, terus yang ketiga itu ada laksatif, yang keempat ada antioksidan. Intinya, glikosida banyak digunakan dalam terapi jantung, antiinflamasi, dan herbal. Biosintesis glikosida. Nah, biosintesisnya itu glikosida terbentuk dari penggabungan gula atau glikon dengan senyawa non-gula aglikon. Tanaman mengambil gula kemudian diaktifkan terus menempelkannya ke aglikon seperti fenol, steroid, flavonoid dan terbentuklah glikosida. Reaksi dan identifikasinya. Reaksinya itu ada dua. Yang pertama itu mengalami hidrolisis, itu memecah gula menjadi glikon. Terus ada aglikon, itu ada flavonoid atau alkaloid maupun steroid. Selanjutnya dapat mengalami oksidasi atau reaksi warna sesuai jenisnya. Identifikasinya itu ada 4. Ada uji Lieberman, itu untuk glikosida steroid muncul warna hijau biru kalau positif. Terus ada uji Keller, nah itu tuh untuk glikosida jantung, cincin coklat dilapisi atas jika warnanya positif. Ada uji Fehling atau Benedict setelah hidrolisis, itu menunjukkan gula reduksi. Terus ada TLC, itu bercak aglikon setelah hidrolisis. Habis itu kita bahas tentang isolasinya. Ada 3, ekstraksi dengan etanol air lalu pemurnian. Yang kedua itu ada hidrolisis ringan, itu memisahkan gula dan aglikon. Yang ketiga itu ada aglikon dapat dimurnikan dengan pelarut organik. Materi ketiga itu ada saponin. Saponin itu glikosida yang menghasilkan busa stabil dalam air dan memiliki aglikon berupa sapogenin. Tata namanya itu ada berdasarkan sapogenin, ada diosgenin, itu diosgenin saponin, dan ginsenosida, itu saponin pada ginseng. Yang kedua, itu ada kadang dinamai berdasarkan tanaman asal seperti Quillaja saponin atau yang disebut dengan kulit batang Quillaja. Sifat kimia saponin itu ada membentuk busa, surfaktan alami, larut dalam air, rasa pahit. Kalau rumus umumnya itu sapogenin berupa steroid C27 atau triterpenoid C30 ditambah berapa gula. Rumus umumnya sapogenin O dalam kurung gula. Macam-macam senyawanya itu ada 4, ada 3, ada diosgenin, Quillaja saponin, dan ginsenosida. Klasifikasinya itu ada 2 berdasarkan aglikon, itu ada saponin steroid dan saponin triterpen. Yang kedua itu ada berdasarkan jenis gula, ada monosaponin, ada disaponin, ada polisaponin. Analisis strukturnya ada IR untuk melihat gugus OH dan CO, ada MRR, ada NMR untuk menentukan bentuk sapogenin dan jumlah atau posisi gula. Terus ada MS mengetahui berat molekul dan fragmen gula ditambah aglikon. Ada TLC untuk spot ke saponin. Dan ada hidrolisis, ini untuk memisahkan bagian gula dan aglikon untuk dianalisis lebih lanjut. Kegunaan saponin itu sebagai emulsifier, antimikroba, dan bahan awal sintesis steroid. Biosintesisnya itu saponin dibuat dari jalur isoprenoid. Dari jalur ini terbentuklah triterpen atau steroid, kemudian ditambah gula dan menjadi saponin. Reaksi dan identifikasinya, reaksinya itu bila dikocok dengan air menghasilkan busa stabil karena sifatnya tadi itu surfaktan. Terus ada hidrolisis, itu menghasilkan sapogenin ditambah gula. Identifikasinya itu kita ada 3 pengujian. Yang pertama itu ada uji Buy, itu ujinya tuh busa stabil selama 10 menit, itu kalau dia positif. Terus ada uji hemolisis, menyebabkan lisis sel darah merah, dan ada TLC dengan penyemprot vanilim. Isolasinya itu ada TLC, ada IR, ada NMR, ada MS. Rangkuman singkatnya, alkaloid itu senyawa basa yang mengandung nitrogen dan aktivitas biologisnya kuat.
Terus kalau glikosida itu gula ditambah aglikon. Nah, itu tuh juga ada banyak jenis, ada flavonoid, ada anthocyanin dan kardiak. Terus yang ketiga itu ada saponin. Itu glikosida triterpen atau steroid yang membentuk busa dan bersifat surfaktan. Baiklah, cuman itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.